Ketentuan PPN atau pajak pertambahan nilai di kawasan berikat. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau ingin tahu lebih dalam terkait PPN di kawasan berikat itu transaksinya seperti apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru. Pastinya perihal perpajakan. Nah, ini adalah alur transaksi yang terjadi di PDKB atau pengusaha dalam kawasan berikat. Bisa kawasan bebas, bisa kawasan ekonomi khusus, dan lain sebagainya. Nah, diumpamakan ini adalah kita, ya, PT kita yang berada di kawasan berikat atau PDKB. Kita lihat alur transaksi ini. Kalau dari sebelah kiri, ini berarti kita proses pembelian. Oke. Yang sebelah kanan, yang 4, 5, dan 6, ini berarti proses penjualan entah itu ekspor, dalam negeri, dan lain sebagainya. Kita coba lihat dari atas, yang sering dikenal dengan BC 2.3, yaitu adalah pembelian dari luar daerah pabean, berarti dari luar negeri, ya, overseas. Dalam artian singkatnya adalah impor. Oke, kalau kita impor barang itu namanya BC 2.3. Ini khusus untuk perusahaan yang berada dalam kawasan berikat. Nah, ketika kita menjualnya keluar daerah pabean, dalam artian ekspor, itu berarti BC 3.0, ya. BC 23 impor, ketika ekspor berarti BC 3.0. Nah, ketika kita membeli barang dari TPB atau tempat penimbunan berikat, KPBPB, opo ini, kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas, KEK, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan lainnya yang jelas mendapat fasilitas tidak dipungut lah. Itu kalau kita beli dari daerah tersebut, itu harus menggunakan BC 2.7. Nah, ketika menjual ke daerah tersebut juga, daerah tempat penimbunan berikat, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, kawasan ekonomi khusus. Nah, ketika kita menjual ke daerah tersebut, itu terbitlah BC 2.7. Sama ya, belinya BC 2.7, menjualnya juga BC 2.7 selama berada di kawasan tersebut. Nah, kalau kita belinya dari TLDDP, TLDDP ini tempat lain dalam daerah pabean, masih dalam kawasan teritorial Indonesia, tapi bukan dalam kawasan berikat, ya, di luar daerah pabean, di luar daerah kawasan berikat. Nah, itu menggunakan BC 4.0 namanya. Nah, ketika kita ngejual ke daerah TLDDP, maka itu namanya adalah BC 2.5 atau BC 4.1. Nah, inilah BC-BC yang sering sekali kita dengar dalam proses pembuatan faktur pajak. Karena BC ini dalam kawasan berikat ini harus ada terlebih dahulu sebelum kita melakukan transaksi. Karena kalau kita melakukan transaksi ini entah impor, ekspor, beli, menjual, tapi kalau kita nggak punya BC-nya, maka kita tidak bisa mendapatkan fasilitas bebas ini atau tidak dipungut, yaitu 070 fakturnya. Kita nggak bisa terbitin faktur pajak 070 kalau kita belum punya BC-nya. Tapi kalau kita udah punya BC-nya, kita bisa provide itu, maka kita bisa membuat faktur pajak dengan kode faktur pajak 070, tidak dipungut. Oke ya. Saya rasa cukup mudah diingat ya untuk alur transaksi seperti ini. Silakan teman-teman save gambar ini, simpan di handphonenya atau di kamarnya, di komputernya segala macam agar tidak lupa dengan jenis-jenis transaksi yang ada di kawasan berikat. Next kita bahas tentang kawasan berikat yang lainnya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu share ke teman-teman yang lain agar kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa subscribe video ini agar kalian bisa mendapatkan info-info lainnya perihal perpajakan. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.